Bab 2491 Putri dari Klan Garnisun. Ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu, tidak perlu memberitahu orang lain tentang statusku sebagai pemimpin klan. Dengan begitu, status baruku tidak akan mengganggu rencanaku, dan kita bisa mengejutkan musuh kita, kata Levi kepada mereka. Karena dia belum mengetahui detail musuhnya, dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dengan perlahan mengumpulkan sumber daya yang dia butuhkan. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengungkapkan kepada orang lain bahwa dia adalah kepala klan Garnisun jika musuh mengetahuinya dan merumuskan rencana dengan dia sebagai target. Dipahami, semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ulang dulu, saat aku bebas, aku akan mengunjungi klan Garnisun kuno, bersama Forlevia, kata Levi. Gabriel dan yang lainnya mengangguk lagi. Dipahami. Pada saat itu, mereka semua telah mengesampingkan dendam mereka terhadap Levi dan mulai berfantasi tentang masa depan mereka yang cemerlang. Dengan Levi yang maha kuasa dan Forlevia yang berbakat, hampir tidak mungkin bagi klan Garrison untuk tidak naik ke tingkat yang tinggi. Setelah semua orang pergi, Zoe dan yang lainnya kembali. Bagaimana diskusinya? Dia bertanya. Iya, aku sudah bergabung dengan klan Garrison kuno, begitu pula Evie, jawab Levi. Itu luar biasa. Saya yakin kita akan memiliki lebih sedikit perkelahian di masa depan. Paling tidak, Donald dan Tyrone tidak akan menargetkanmu lagi. Faktanya, kami bahkan dapat mengatakan bahwa Anda akan memiliki klan Garrison yang mendukung Anda di masa depan. Zoe berseri-seri. Akhirnya, masalah yang membuatnya sakit kepala teratasi. Azure Dragon dan beberapa lainnya juga dengan sedih berkata, ya ampun, hidup benar-benar tidak dapat diprediksi. Ada saat bos secara pribadi mengirim keluarga Garrison di Auckland City ke neraka, tetapi beberapa tahun kemudian, dia bergabung dengan klan Garrison. Sekarang, bos memiliki klan Garrison yang mendukungnya. Petik 2. Itulah mengapa tidak ada yang tetap sama. Kita harus fleksibel untuk mencapai hal-hal besar dalam hidup. Mereka mengira bahwa Levi telah tunduk pada musuh lamanya. Itu adalah saat yang memalukan bagi seseorang yang keras kepala seperti Levi. Namun, mereka tidak berani mengatakannya secara langsung, sehingga mereka hanya berkomentar bahwa fleksibilitas adalah hal yang baik. Sebenarnya, mereka semua memikirkan betapa memalukan tindakannya. Mereka berpikir bahwa dia seharusnya memilih kematian daripada tunduk pada klan Garnisun. Jika dia tidak takut mati, mengapa dia harus takut pada klan Garnisun? Mereka semua siap untuk mati, tetapi Levi telah tunduk pada musuh-musuhnya. Dia bukan orang yang sama yang pernah mereka kenal. Apakah karena dia tidak ingin istrinya menderita dan teman-temannya mati? Mereka menghela nafas saat mereka mulai merindukan Levi dari masa lalu. Dia pernah menjadi seseorang dengan prestasi gemilang. Saat itu, jika keluarga Garrison memaksanya seperti ini, dia akan melancarkan serangan terhadap mereka. Namun, dia diam-diam tunduk dan bergabung dengan mereka sekarang. Desahan lain keluar dari bibir mereka. Waktu telah berubah. Orang-orang juga telah berubah. Taringnya hilang. Levi bergabung dengan klan Garrison adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan akan terjadi. Namun demikian, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Levi tidak bergabung dengan klan tetapi dia telah mengambil alih klan. Namun, Levi hanya tersenyum. Mulai sekarang, Evie akan menjadi putri kecil dari klan Garnisun. Tentu saja, dia seorang putri kemanapun dia pergi. Bagaimanapun, dia gadis yang berbakat, jawab Zoe langsung. Dia, juga, tidak tahu apa yang sebenarnya dia maksudkan. Levi berbicara tentang bagaimana Evie menjadi sang putri karena dia adalah pemimpin klan. Ngomong-ngomong, apakah Donald dan Tyrone tahu bahwa kamu telah bergabung dengan klan Garrison? Zoe bertanya, tiba-tiba teringat hal itu. Klan Garrison hanya menargetkan Levi karena Donald dan beberapa lainnya. Di sisi lain, klan Garrison kuno tidak akan mengganggu diri mereka sendiri dengan Levi karena betapa sombongnya mereka. Mereka akan berpikir bahwa berurusan dengan Levi hanyalah buang-buang waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk berurusan dengan Donald dan Tyrone untuk menyelesaikan krisis saat ini. Donald dan Tyrone, saya pikir mereka masih dalam pemulihan dari cedera mereka. Aku tidak begitu yakin, jawab Levi. Kalau begitu, ikut aku ke kota Auckland segera, desak Zoe. Hah? Untuk apa? Levi bingung dengan permintaannya yang tiba-tiba. Yang lain merasakan hal yang sama. Tentu saja,
Ini untuk memberitahu keluarga Garrison di Auckland City bahwa kamu telah bergabung dengan klan Garrison. Dengan begitu, mereka tidak akan menggertakmu lagi. Bab 2492 Seorang ayah menggunakan putrinya. Zoe sangat menantikan untuk memberitahu semua orang tentang Levi yang bergabung dengan klan Garrison, terutama Donald dan anak buahnya. Ya, Zoe benar. Kita perlu memberitahu mereka bahwa bos sekarang adalah anggota klan Garrison. Kalau begitu, kita hanya perlu melindungi bos dengan nama klan Garrison. Karena Levi telah menelan harga dirinya dan bergabung dengan klan Garrison, mereka tidak dalam posisi untuk berbicara banyak. Baiklah kalau begitu, ayo pergi ke kota Auckland. Levi menyetujuinya karena dia tidak ingin Donald melecehkannya lebih jauh. Itu akan membuat segalanya lebih mudah jika dia hanya memberitahu mereka bahwa dia telah bergabung dengan klan Garrison. Dengan itu, mereka semua memulai perjalanan mereka ke Auckland City. Donald dan yang lainnya baru saja kembali dan terkejut melihat Gabriel di sana bersama semua anggota dewan. Apa yang terjadi saat kita tidak sadar? Patriark klan Garrison dan semua anggota dewannya berkumpul di sini. Apa yang sedang terjadi? Tanya Donald, akhirnya bisa berdiri berkat perawatan Eustace. Jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu dengar. Eustace berkata tidak sabar. Semua orang tetap diam saat mereka mengingat instruksi Levi. Berkumpul, semuanya. Aku punya sesuatu untuk diumumkan. Levi berteriak saat dia muncul bersama Zoe dan yang lainnya tak lama kemudian. Semua orang tercengang. Apa? Apakah Levi benar-benar berani menyerahkan dirinya kepada kita seperti ini? Eustace cukup pintar untuk membawa semua orang ke tempatnya saat dia melihat Levi. Levi pasti akan memerintahkan kita untuk datang jika dia menginginkan kita di sini. Fakta bahwa dia datang tanpa melakukannya pasti berarti itu tidak ada hubungannya dengan kita. Lihat, Levi bahkan tidak memiliki hak untuk bertemu dengan anggota Dewan Klan Garrison. Donald berkata sambil tertawa ketika dia melihat mereka pergi. Dia kemudian berbalik ke arah Levi dan bertanya, "Mengapa kamu di sini, Levi?" Semua orang di keluarga Garrison memelototi Levi dengan hati-hati setelah mendengar itu. Izinkan saya untuk menjelaskan. Kami di sini bukan untuk bertarung, jadi tolong letakkan senjatamu. Kami datang ke sini karena kami memiliki pengumuman untuk dibuat. Zoe kemudian menunggu semua orang menyimpan senjata mereka sebelum melanjutkan. Levi dan Evie telah bergabung dengan klan Garrison. Saya harap Anda semua akan rukun dan saling menjaga mulai sekarang. Petik 2. Semua orang tercengang dengan apa yang baru saja mereka dengar. Apa? Levi telah bergabung dengan klan Garrison. Sejak kapan? Kenapa kita belum pernah mendengar tentang itu? Itu tidak mungkin. Tak satu pun dari kita pernah mendengar tentang ini. Levi, apa hakmu untuk bergabung dengan klan? Siapa yang memberimu izin untuk bergabung dengan klan? Tanya Tyrone. Seorang pria kemudian datang berlari untuk menyampaikan pesan atas nama Eustace. Anggota dewan menyetujuinya. Merekalah yang membiarkan Levi masuk ke dalam klan Garrison. Apa? Klan Garrison kuno melakukannya. Semua orang terdiam setelah itu, termasuk Tyrone dan Donald. Mengapa mereka membiarkan penjahat keji seperti Levi bergabung dengan klan Garrison? Saya tahu. Mereka pasti berencana merekrut putrinya dan hanya membiarkan Levi masuk sebagai bonus tambahan. Seru Donald. Iya, kamu benar. Evie berencana untuk tinggal di The Cardinal Hall, yang akan menyulitkan para tetua untuk membawanya kembali, karena tidak punya pilihan lain. Mereka membawanya ke klan dengan mengorbankan Levi ke dalamnya dan memaafkannya atas kejahatan sebelumnya. Bagi para tetua, ini bahkan tidak dihitung sebagai harga kecil yang harus dibayar. Tyrone menyatakan analisisnya. Donald geli. Menggunakan putrimu untuk menyelesaikan konflikmu dengan kami, iya. Kau benar-benar pintar, Levi. Bab 2493 Penyimpanan buku teknik. Banyak orang di The Cardinal Hall menyebutmu mesin pembuat bayi, Levi. Sepertinya memang begitu. Kamu menggunakan putrimu untuk menyelesaikan konflik di antara kami dan bergabung dengan klan Garrison seperti yang selalu kamu inginkan. Sekarang aku melihat betapa liciknya kamu, Levi. Anda menunggu sampai semua tetua klan Garrison ada di sini sebelum meminta untuk bergabung karena Anda tahu mereka memiliki otoritas lebih dan dapat mengabulkan permintaan Anda. Semua anggota klan Garrison, termasuk Zoe dan Azure Dragon, sangat yakin bahwa Levi hanya bisa bergabung dengan klan karena dia menggunakan Evie sebagai alat tawar-menawar. Evie akan menjadi anggota klan jika dia bergabung,
jadi para tetua tidak punya alasan untuk menolak permintaannya. Donald memelototi Levi saat dia bertanya, akui saja, Levi. Anda sudah lama menunggu momen ini, bukan? Bagaimanapun, merupakan suatu kehormatan besar untuk menjadi bagian dari klan Garnisun kuno. Bergabung dengan klan sehingga kami tidak akan bisa menyakitimu adalah langkah yang sangat cerdas, aku akan memberimu itu. Anda sebaiknya berdoa agar Anda tidak melanggar aturannya atau kami masih bisa menghukum Anda. Melanggar peraturan. Aku tidak bisa memikirkan siapapun yang berani mengejarku bahkan jika aku menghancurkan klan sialan itu. Heck, bahkan Gabriel tidak akan berani melakukan apapun tentang itu. Levi hanya terkekeh memikirkan hal itu. Bergabung dengan klan Garrison membuatmu menjadi bagian dari garis keturunannya, Levi. Sebagai ayahmu, darahku mengalir melalui pembuluh darahmu apakah kamu suka atau tidak. Jika Anda ingin saya mengakui Anda sebagai putra saya, maka berlututlah dan sapa saya dengan tepat. Kata Tyron. Kenny juga menimpali, ya, benar. Sudah menjadi kebiasaan bagi Anda untuk berbicara dengan orang yang lebih tua setelah kembali ke keluarga. Kamu harus memanggilku, kakek. Tepat. Klan Garrison adalah yang paling kuat yang ada, jadi kamu harus melalui upacara inisiasi dan mendapatkan pengakuan dari semua seniormu untuk benar-benar menjadi Garnisun. Tidak pantas jika para tetua mengakui Anda karena Anda tidak layak diperlakukan seperti itu, jadi kami yang akan melakukannya. Karena saya yang termuda di sini, saya akan melakukan penghormatan dan menjadi tuan rumah upacara inisiasi. Tambah Donald. Tyrone dengan cepat menyetujui sarannya, oke, tentu. Anda dapat menjadi tuan rumah upacara dan memilih 9 tetua untuk berpartisipasi di dalamnya. Levi kemudian akan menyajikan teh kepada mereka di lututnya dan menyapa mereka sesuai dengan itu. Hanya setelah mereka mengakuinya, dia akan dianggap sebagai anggota klan. Haruskah kita melakukan upacara inisiasi besok pagi? Donald mengangguk. Iya itu baik-baik saja. Besok pagi, kalau begitu. Dia kemudian tersenyum kepada Levi ketika dia berkata, jadi bagaimana jika kamu berhasil bergabung dengan klan, Levi? Saya senior Anda, jadi Anda masih harus memanggil saya, Pak. Ayo, mari kita dengarkan. Donald bahkan mencondongkan tubuh lebih dekat ke Levi hanya untuk mengejeknya lebih jauh. Jangan membuatku menamparmu, Donald. Anda mungkin selamat dari tamparan darinya dengan luka parah, tetapi tamparan dari saya pasti akan membunuh Anda. Kata Levi dingin. Donald tahu Levi sedang membicarakan Eustace yang menamparnya, dan itu langsung membuatnya marah. Ini belum berakhir sampai kamu memanggilku, Tuan. Iya, Anda harus melakukan itu atau kami tidak akan melanjutkan upacara inisiasi. Kami tidak akan pernah mengakuimu sebagai Garnisun. Semua orang menimpali, sama sekali tidak menyadari bahwa Levi kehilangan kesabaran dan akan menamparkan mereka. Zoe tahu betul apa yang akan terjadi jika Levi melepaskan tamparan itu, jadi dia dengan cepat menghentikannya dan menyeretnya ke samping. Rintik, manual kuno yang Levi miliki padanya jatuh ke lantai selama pertarungan, dan semua orang berkumpul untuk melihatnya. Donald membungkuk untuk mengambil satu secara naluriah. Ini adalah buku teknik klan Garnisun. Yang satu ini juga, dan yang satu ini. Hahaha, aku tidak percaya. Levi, kamu benar-benar menyimpan banyak buku teknik klan kami. Bab 2494 atas rahmatku. Donald tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah menemukan hal-hal yang dia butuhkan untuk mempermalukan Levi di depan orang lain. Dia pria yang cukup visioner. Ternyata dia mengejar teknik klan Garnisun. Selain memperdagangkan putrinya untuk hak bergabung dengan klan, dia telah menguasai teknik klan. Anggota klan Garrison menganggap Levi sebagai pria tercela ketika mereka mendengar dia telah menukar putrinya untuk keuntungan pribadinya. Pria tak tahu malu sepertimu tidak pantas menganggap dirimu ayah orang lain. Putrimu sangat tidak beruntung memilikimu. Zoe berbalik dan menatap Levi dengan tidak percaya karena dia pernah mengira pria yang dia sayangi telah menyerah pada tawaran menggiurkan dari klan Garrison. Ternyata tidak pernah demikian. Sebaliknya, dia telah mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan situasi terburuk. Meskipun dia telah menggunakan Forlevia untuk mendapatkan teknik klan Garnisun, itu hanyalah salah satu dari banyak upayanya untuk memastikan dia setara dengan yang lain. Zoe berkomentar, tidak heran Anda tidak menentang gagasan untuk bergabung dengan klan. Ternyata kamu mengejar teknik klan. Donald menambahkan dengan seringai, bukan itu saja.
Aku mencium aroma unik dari obat ajaib yang dibuat oleh klan Garnisun kuno. Zoe menemukan beberapa botol obat ajaib lagi dari Levi. Bau ramuan adalah semua yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi seseorang. Anda pasti telah memanfaatkan nilai putri Anda sebaik mungkin, ya. Aku tidak percaya kamu memiliki begitu banyak obat ajaib bersamamu. Apa bedanya dengan menjualnya? Dia akan sangat marah jika dia mengetahui hal-hal yang kamu lakukan. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik. Kedengarannya seperti banyak, tapi mereka pikir itu terlalu banyak. Lagi pula, itu akan membuat Forlevia tidak jauh berbeda dari komoditas. Zoe juga marah. Namun, dia tidak dalam posisi untuk memilihnya karena dia bersikeras agar dia bergabung dengan klan Garrison. Baiklah, kita lupakan saja. Kamu harus berhenti mengganggunya karena dia salah satu dari kita mulai sekarang dan seterusnya. Zoe menegaskan dalam upaya untuk menyelesaikan konflik atas nama Levi. Apa maksudmu dia salah satu dari kita ketika kita bahkan belum selesai dengan upacaranya? Dia benar. Dia tidak berhak menganggap dirinya salah satu dari kita sampai akhir upacara. Orang-orang di sekitar mereka berteriak untuk menyatakan persetujuan mereka. Zoe meyakinkan mereka, kami pasti akan hadir untuk upacara besok. Aku akan membawa putri kita untuk upacara juga. Gadis kecil, itu ide yang bagus. Donald setuju tanpa berpikir dua kali. Zoe menyenggol Levi dan mendesak, cepat dan mainkan bersamaku. Pria di sebelahnya mengira orang-orang di sekitar mereka hanyalah sekelompok orang bodoh yang tidak layak untuk waktunya. Jika mereka tidak berhenti mendorong keberuntungan mereka, aku akan mengusir mereka dari klan Garrison karena aku yang bertanggung jawab atas klan Garrison kuno. Azure Dragon dan anggota partinya yang lain takut akan hal-hal yang menunggu mereka. Dia mendesak, "Bos, tunggu apa lagi? Cepat dan beritahu mereka bahwa Anda akan datang. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghinaan yang dilakukan musuh kami kepada Anda beberapa tahun yang lalu. Anda tidak akan rugi apa-apa karena Anda telah kehilangan segalanya pada hari Anda setuju untuk bergabung dengan mereka. Tidak masalah jika kamu melakukannya lagi." Saat itulah Levi mengetahui bahwa ajudan terpercayanya memiliki ide yang sama dengan yang memilihnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengumumkan, "Baiklah, aku akan berada di sana juga." Tidak ada yang sadar Levi akan menjadi yang lebih unggul dari yang lain selama upacara. Ironisnya, Donald yang aroganlah yang harus memohon belas kasihan Levi. Karena Anda pikir ini adalah upacara untuk mengakui saya sebagai anggota klan, saya akan mengubahnya menjadi sesuatu yang menarik. Dalam satu hari lagi, Anda bukan lagi anggota klan. Bab 2495 Tunjukkan rasa hormat kepadaku. Baiklah, kita akan melanjutkan persiapan upacara. Donald berbalik begitu dia menginstruksikan yang lain untuk bersiap-siap. Kamu harus berhenti menjadi penuh dengan dirimu sendiri. Aku akan menunggu sampai kamu membungkuk di depanku. Ternyata Eustace dan para tetua, yang berada cukup jauh dari kerumunan, juga menyadari hal-hal yang terjadi. Tak lama setelah sesi, Zoe menegur Levi, "Kamu harus menyimpan amarahmu sendiri meskipun kamu menyimpan dendam terhadap mereka. Tidak mungkin bagimu untuk menentang mereka sejak hari kamu bersumpah setia kepada klan Garrison. Lupakan saja semuanya sampai kamu setara dengan mereka dalam hal kekuatan." Anggota parti lainnya menambahkan dengan nada tidak berperasaan, "Karena kamu telah memutuskan untuk bergabung dengan klan, berhentilah mencoba sesuatu yang gegabah." Levi bingung karena mereka tidak akan berhenti mengganggunya ketika dia adalah orang yang bertanggung jawab atas klan. "Halo, saya tidak mencoba untuk bergabung dengan klan ketika saya adalah orang yang bertanggung jawab atas klan. Merekalah yang perlu menunjukkan rasa hormat kepadaku." Zoe menghubungi Forlevia dan membawanya pulang dari The Cardinal Hall di malam hari untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk upacara. Begitu Zoe terbangun dari tidurnya di pagi hari, dia menyarankan, "Karena kita bukan anggota klan Garnison, kurasa sudah waktunya bagi kita untuk pergi." Tak lama setelah dia membuat dirinya jelas, dia pergi dengan yang lain karena dia takut pria yang dia sayangi akan merasa malu jika mereka ada di sekitar. Lagi pula, dia harus berlutut di depan musuhnya dalam beberapa jam lagi. Dia yakin dia tidak ingin orang lain di sana menyaksikan pemandangan yang begitu memalukan. Donald bingung dengan kepergian kenalan dekat Levi ketika dia pikir itu adalah kesempatan bagus untuk mempermalukan Levi di depan mereka. Yang mengejutkan, mereka mengarang sesuatu dan membenarkan kepergian mereka pada menit terakhir.
Dia bahkan tidak bisa memikirkan hal lain untuk menghentikan mereka. Meskipun demikian, Donald senang membayangkan Levi berlutut di depannya, menyapanya dengan sopan. Bagaimanapun, Levi selalu dikenal sebagai pria yang arogan. Dia pikir itu adalah sesuatu yang layak dibanggakan di depan orang lain jika Levi berlutut di depannya. Upacara akan diadakan di kuil leluhur klan Garrison di kota Auckland. Ada total 9 kursi yang tersedia untuk para pemimpin keluarga. Yang di tengah adalah untuk Donald karena dia memiliki status tertinggi. Kemudian, itu adalah Tyrone dan yang lainnya. Levi harus tunduk pada mereka semua. Segera, anggota klan berkumpul. Donald tetap berdiri di pintu masuk alih-alih bergabung dengan yang lain di aula. Dia terus mengamati sekeliling. Di mana Levi? Kenapa dia belum terlihat di manapun? Setengah jam kemudian, Levi akhirnya muncul dengan Forlevia di sebelahnya. Dia membawa sesuatu untuk dimakan karena dia belum sarapan. Sepertinya dia tidak peduli dengan upacara itu. Donald berteriak saat dia melihat Levi, "Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu sadar bahwa kamu sangat terlambat selama 20 menit? Apakah Anda mencoba untuk menantang otoritas klan? Jika itu masalahnya, singkirkan saja dari pandangan kami. Klan tidak membutuhkan seseorang yang sombong sepertimu." Para anggota di aula berbalik dan memandang Levi dengan jijik karena mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Donald. Dia tidak seharusnya terlambat untuk upacara penting seperti itu. Tidak mungkin kita akan mengakuinya karena dia mencoba menantang otoritas klan. Mereka berpikir bahwa perlu untuk menemukan sesuatu untuk memberi pelajaran kepada Levi agar berperilaku baik. Jika tidak, Levi tidak akan menganggapnya serius. Mencibir, Levi bertanya sebagai balasan, "Hah? Apa masalahnya? Bukan masalah besar untuk tidur, kan? Beraninya kau membuatnya terdengar seolah-olah itu bukan masalah besar. Anda memalukan bagi keluarga. Jangan pernah mengaku sebagai anakku di depan orang lain." Tyrone mengumumkan di bagian atas paru-parunya. Levi mengabaikan Donald dan berjalan menuju kuil leluhur, duduk di sebelah para pemimpin klan dengan menyilangkan kaki. Dia melirik orang-orang di depannya dan bertanya, "Bisakah kita mulai?" Bab 2496 berlutut. Apa yang membuat kalian semua begitu lama? Cepat dan lanjutkan. Orang-orang di aula berada dalam keadaan bingung ketika Levi duduk di kursi Donald. Mereka menatap Levi tidak percaya. Demikian pula, Donald tetap berdiri di pintu masuk kuil leluhur karena dia tidak dapat memahami alasan mengapa Levi berani menantangnya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia duduk di kursi anehku? Ketika Levi melirik orang-orang di sekitarnya dan menemukan bahwa mereka masih dalam kebingungan, dia mengulangi dirinya sendiri, "Halo. Berhentilah berdiri dan berlututlah." Segera setelah mereka kembali sadar, mereka mulai menegur Levi. "Apa yang Anda pikir Anda lakukan ketika itu bukan tempat duduk Anda? Kau pasti sudah kehilangan akal. Berhentilah menantang otoritas klan dengan mencoba sesuatu yang sembrono. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Beraninya kamu menjadi diri sendiri di depan para pemimpin klan." Petik 2. Kaulah yang harus berlutut, bukan kami. Orang-orang di aula menyatakan niat mereka untuk membawa Levi keluar karena tidak ada orang lain yang pernah memprovokasi mereka selama bertahun-tahun. Donald menarik napas dalam-dalam dan memperingatkan, "Kapan kamu akan belajar membaca ruangan? Andalah yang membutuhkan kami untuk membantu Anda. Turun dari kursiku dan berlutut di depanku. Saya akan memaafkan Anda segera setelah Anda memohon belas kasihan. Jika tidak, Anda harus menanggung konsekuensi dari ketidaktahuan Anda." Berlutut, Levi. "Percepat. Apa yang membuatmu begitu lama?" Tiba-tiba, Levi terkekeh dan bertanya, "Apa maksudmu? Aku sebenarnya di sini untuk upacara pengusiran beberapa anggota klan." Hah? Orang-orang di aula, termasuk gadis kecil di sebelahnya, semakin bingung karena mereka tidak dapat memahami hal-hal yang dia bawa. Saat itulah Levi menambahkan dengan seringai jahat, "Aku di sini untuk upacara mengusir orang-orang yang menentang perintah klan Garnison kuno." "Apa maksudmu seseorang akan dikeluarkan dari klan?" Donald mengulangi setelah Levi. "Itu berarti seseorang dalam masalah besar. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain kamu?" Alih-alih menjawab pertanyaan Donald, Levi tetap diam dengan seringai kejam seolah-olah dia memiliki sesuatu yang lain dalam pikirannya untuk mereka yang ada di aula. Tidak tahan Levi memprovokasi mereka lagi, Donald berteriak, "Pergi dari kursiku sekarang." Ketika Donald hendak mencapai Levi, suara pria lain mengejutkan orang-orang di aula. "Berlututlah sekaligus, Donald.
Bam! Saat suara gemuruh dari sosok yang mengintimidasi bergema di aula, Donald berlutut tanpa berpikir dua kali karena dia bahkan tidak bisa menahan diri melalui aura yang mengancam. Selain itu, dia tahu Gabriel telah berhasil sampai ke kuil leluhur karena suara unik pria itu. Tak lama setelah Gabriel menghentikan Donald, dia menginstruksikan, Kenny, Tyrone, berlutut juga. Tidak dapat menahan kehadiran mengancam Gabriel, orang-orang di aula berlutut seperti yang diinstruksikan dengan wajah mengerut ketakutan. Itu sama untuk anggota di luar kuil leluhur. Forlevia tetap berdiri di samping Levi yang duduk sementara yang lainnya di dalam dan di luar aula sudah lama berlutut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini upacara untuk mengakui Levi sebagai anggota klan? Mengapa kita yang berlutut bukannya Levi? Saat langkah kaki terus mendekat dari jauh, Gabriel dan para tetua lainnya akhirnya berhasil sampai ke tempat kejadian. Selain Levi, yang lainnya di aula menatap para tetua dengan tatapan bingung. Demikian pula, Zoe dan anggota kelompoknya yang lain mendengar keributan yang disebabkan Gabriel. Azure Dragon bergumam pada dirinya sendiri, dia akan baik-baik saja, bukan? Bos pasti akan berhasil, kan? Petik 2. Tidak, kita harus kembali padanya dan memeriksanya. Jika ada yang tidak beres, kita akan membawanya pergi bersama kita. Zoe dan anggota rombongannya yang lain bergegas ke arah aula leluhur tanpa berpikir dua kali. Mereka berhenti ketika mereka berada di dekat aula. Ketika mereka melihat sekilas semua orang berlutut di depan aula, mereka mengira mereka telah melihat sesuatu lagi. Bab 2497 Kamu bukan siapa-siapa. Mengapa anggota klan Garrison dari Auckland City berlutut? Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Di atas yang di luar aula, yang di dalam aula juga melakukan hal yang sama. Seseorang bertanya, apakah mereka sedang dalam sesi ibadah atau semacamnya? Floyd berteriak, apakah kalian melihat yang ada di dalam aula? Ketika Zoe mendengar pertanyaan Floyd, dia berbalik dan melihat sekilas suaminya duduk di tengah aula dengan putri mereka berdiri di sampingnya. Evie saya yang malang terlihat sangat tersesat. Wanita yang bingung itu tidak dapat memahami alasan mengapa yang lain tampak memohon belas kasihannya. Apa yang salah dengan kelompok arogan ini? Mengapa mereka berlutut di depan Levi? Bisakah seseorang memberitahu saya hal-hal yang mereka lakukan? Tidak masuk akal jika kebanyakan dari mereka dianggap lebih unggul dari Levi dalam hal status. Ada juga ayahnya yang aneh di antara banyak. Beberapa saat kemudian, Gabriel akhirnya bergabung dengan mereka di aula. Ketika Zoe dan orang-orang di sekitarnya menyadari kehadirannya, mereka berlutut dengan cara yang sama karena takut menyinggung pihak yang berkuasa. Apakah ini para tetua dari klan Garnison kuno? Ini adalah pertama kalinya lebih dari satu sosok yang setara dengan dewa pembantaian dalam hal kekuatan muncul di tempat kejadian. Tepatnya, mungkin tidak terlalu sulit bagi mereka untuk mengeluarkan yang namanya terdaftar di papan peringkat ilahi. Sepertinya hanya pukulan atau tendangan dari para tetua yang diperlukan untuk menghancurkan orang-orang yang namanya tercantum di papan peringkat ilahi. Azure Dragon berkomentar, para tetua pasti menjadi alasan mereka saat ini berlutut. Sisanya mengangguk sebagai balasan karena mereka tidak bisa memikirkan hal lain untuk membenarkan alasan anggota klan Garrison tidak akan berhenti berlutut di depan Levi. Eustace, yang masih belum ada di sana, bertanya dengan sekuat tenaga, sepertinya kamu belum belajar, ya. Donald merasakan dorongan kuat untuk menangis karena kehadiran para tetua, termasuk Gabriel dan Eustace. Saya minta maaf. Saya seharusnya tidak mencoba sesuatu yang konyol seperti itu ketika saya bahkan tidak dalam posisi untuk menelepon. Ini salah saya. Permintaan maaf kami yang terdalam juga. Kami sangat menyesal karena mencoba menentang instruksi Anda. Kita seharusnya tidak membicarakan sesuatu yang absurd seperti itu hanya untuk menghentikan Levi bergabung dengan klan. Sangat bodoh bagi kami untuk mencoba sesuatu yang konyol seperti menentang instruksimu. Izinkan kami untuk menebus dosa-dosa kami. Tamparan, tamparan, tamparan. Mereka mulai menamparkan wajah mereka sendiri untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar bersungguh-sungguh dengan kata-kata mereka. Tyrone dan para pemimpin klan juga memar. Mereka mengira Gabriel dan para tetua marah karena mereka telah membuat diri mereka sendiri jelas bahwa Levi dimaksudkan untuk menjadi anggota klan. Singkatnya, fakta bahwa mereka bersikeras untuk melaksanakan apa yang disebut upacara itu bertentangan dengan keputusan yang telah dibuat oleh para tetua. Mereka telah melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka.
Mereka tidak sadar bahwa satu-satunya kesalahan mereka adalah memilih Levi. Itu mirip dengan saat mereka mencoba mengirim Eustace untuk menghapus keberadaan Levi. Donald memiliki ide yang sama dengan yang lain karena dia tidak bisa memikirkan hal lain, termasuk identitas asli Levi. Namun, hal-hal tidak sepele seperti yang dia pikirkan karena selain Eustace, Gabriel serta para tetua dari klan Garrison kuno ada di sana. Segera setelah Gabriel tiba di tempat kejadian, dia memelototi mata Donald dan berteriak, "Kamu benar-benar bodoh. Apa yang membuat Anda berpikir Anda berada dalam posisi untuk membuat keputusan atas nama klan? Kamu bukan siapa-siapa di depan anggota klan Garnison kuno." Orang-orang yang bersalah mulai gemetar ketakutan ketika mereka mendengar Gabriel menegur mereka. Sayangnya, mereka salah memahami omelan Gabriel karena dia baru saja menunjukkan bahwa mereka seharusnya tidak memilih Levi, yang memimpin klan Garrison kuno. Kami sangat menyesal, Tuan. Mohon izinkan kami untuk menebus kesalahan yang telah kami buat. Permintaan maaf kami yang sebesar-besarnya, Tuan. Mereka tidak bisa memikirkan hal lain untuk mengeluarkan mereka dari situasi yang buruk. Jadi, bersama dengan yang lain, Donald mengakui bahwa merekalah yang bersalah dan menunjukkan bahwa mereka bersedia menanggung konsekuensi dari ketidaktahuan mereka. Gabriel mengumumkan, "Jika itu masalahnya, aku akan mengumumkan hukuman untuk mereka yang bersalah." Bab 2498 bergabung dengan organisasi suci. Donald sangat menyadari hal-hal yang menunggu mereka karena dia berpengalaman dengan aturan yang mengatur klan. Jika hal-hal berubah menjadi yang terburuk, dia akan menghabiskan 3 tahun dalam isolasi. Dengan mengatakan itu, tidak ada yang serius karena ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Namun, klan Gabriel tidak pernah dihukum selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, mereka berada di pin dan jarum untuk mengantisipasi hal-hal yang menunggu mereka. Sebanyak 9 anggota klan Garrison, termasuk Donald dan Tyrone, akan dikeluarkan. Singkatnya, mereka tidak lagi berhubungan dengan klan mulai hari ini dan seterusnya. Kami akan menghabisi orang-orang yang mencoba memanfaatkan afiliasi mereka dengan klan tanpa berpikir 2 kali. Apa? Pengumuman itu mengejutkan semua orang di aula. Selanjutnya, semua orang di aula terdiam karena sudah lama sejak pengusiran terakhir. Selain Tyrone, Donald, dan yang dikeluarkan, Zoe dan rombongannya tercengang ketika mendengar pengumuman itu. Mereka tercengang karena para tetua baru saja membuat panggilan untuk mengusir keajaiban klan. Tidak akan terlalu mengejutkan bagi Tyrone dan yang lainnya untuk diusir karena mereka berlebihan, menantang otoritas para tetua klan. Karena tidak masuk akal bagi para tetua untuk melibatkan Donald, orang-orang di aula tidak bisa tidak mengingat hal-hal yang dikemukakan Levi beberapa waktu lalu. Mereka bingung dengan alasan Levi telah dibuat sadar akan agenda sebenarnya di depan mereka. Tidak, itu adalah sesuatu yang dia lakukan untuk melawan kita. Saya tidak yakin bagaimana, tetapi tampaknya para tetua sudah mulai berpihak padanya. Donald yang tercengang tidak sabar untuk mencari tahu alasannya. Untuk memulainya, itu bahkan bukan pelanggaran serius karena mereka tidak melakukan apa-apa selain menentang instruksi para tetua. Terlebih lagi, orang yang mengumumkan hukuman selalu menganggapnya sebagai harapan klan. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk berubah pikiran sepanjang malam. Tidak dapat memahami alasan mereka berubah pikiran, Donald bertanya, "Mengapa? Adakah yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi?" Petik 2. Tolong beritahu aku, mengapa? Menatap sosok-sosok yang dikenalnya di depannya, Donald yang bingung mengulangi pertanyaannya lagi dan lagi. Kesal dengan pertanyaan pria muda yang menjengkelkan itu, Gabriel menjawab dengan terengah-engah, "Bukankah sudah jelas? Anda seharusnya melihat ini datang pada hari Anda memutuskan untuk menentang kami. Karena kamu bukan lagi anggota klan, pergi dari pandangan kami." Humphrey menambahkan, "Pergi saja. Anggap dirimu beruntung karena kami cukup berbelas kasih untuk membiarkan kalian semua hidup." Donald mengangkat dirinya dan mengulangi pertanyaannya sambil menatap mata Gabriel, "Bisakah Anda setidaknya memberitahu saya pelanggaran macam apa yang telah saya lakukan?" Pria cerdas itu tahu pengusiran tidak pernah menjadi hukuman untuk pelanggaran sepele seperti itu. Oleh karena itu, dia pikir dia mungkin membalikkan keadaan selama dia bisa membuktikan Gabriel salah. Di sisi lain, Gabriel senang. Dia bertanya sebagai balasan, "Ini adalah sesuatu yang baru saja saya pikirkan. Apakah Anda mempertanyakan otoritas saya?
Apakah saya tidak diizinkan untuk mengubah aturan klan? Petik 2. Tidak, Tuan. Ketika orang-orang di belakang Donald bermain bersama Gabriel, Donald tahu itu benar-benar berakhir baginya karena dia sendirian. Sepertinya kalian semua menyerah padaku karena gadis kecil ini, ya. Jika itu masalahnya, saya akan memastikan klan akan menyesalinya dalam waktu dekat. Donald berbalik dan memperingatkan Levi, tunggu saja. Aku akan segera kembali dan membalas dendamku padamu. Yang dikeluarkan mengira Levi telah memanfaatkan bakat Forlevia untuk membuat mereka dipecat karena gadis kecil itu memiliki bakat untuk memimpin klan ke puncaknya lagi. Menatap rombongan yang akan pergi, Humphrey bergumam pada dirinya sendiri, kamu harus berhenti membuat gugup sosok-sosok misterius yang identitasnya tidak kamu sadari. Jika tidak, Anda ditakdirkan untuk dikutuk. Petik 2. Sementara itu, Gabriel mengulangi dirinya sendiri dengan nada serius, orang-orang yang mencoba menantang keputusan yang kita buat akan berakhir seperti itu. Kelompok 9 terus berkeliaran di jalan-jalan karena mereka tidak yakin tindakan terbaik mereka selanjutnya. Tyrone bertanya, Donald, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kami akan mengikutimu. Kita akan membuat para tetua klan menyesali keputusan mereka. Singkatnya, kita perlu bergabung dengan organisasi yang lebih unggul dari klan. Donald menyarankan. Dia berbalik dan menatap mata Tyrone. Kita akan bergabung dengan organisasi suci dan mendapatkan bantuan Kaisar Kegelapan. Bab 2499 Seorang pria yang licik. Hah, organisasi suci. Kenny dan para pemimpin klan memiliki keraguan karena mereka tidak yakin apakah pantas bagi mereka untuk bergabung dengan yang lain segera setelah pengusiran mereka. Aku yakin Levi ada hubungannya dengan kemalangan kita. Aku akan memberinya pelajaran untuk mengaduk-aduk situasi di balik layar. Donald tidak bisa menahan dirinya dari gemetar karena frustrasi yang luar biasa. Tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan dendamnya terhadap Levi. Dia hanya kesal dengan kehadiran pria yang dianggap lebih rendah darinya beberapa waktu lalu. Namun, itu tidak lagi terjadi sekarang karena Donald mengira Levi adalah satu-satunya alasan pengusiran mereka. Dia berteriak, aku akan membuat para tetua menyesali keputusan mereka. Mereka bahkan tidak gentar ketika mengakhiri keajaiban keluarga yang sangat dihormati. Aku tidak percaya mereka mengorbankanku hanya karena seseorang dengan bakat yang lebih besar telah muncul. Beberapa detik jeda kemudian, dia berteriak histeris, begitu aku cukup kuat untuk memaksa mereka tunduk, aku akan menunjukkan kepada para tetua bahwa mereka telah membuat keputusan yang salah. Tyrone memiliki ide yang sama. Dia berkomentar, kamu benar. Kita akan membuat mereka menyesali keputusan mereka. Untuk mencapai tujuan kita, kita perlu memastikan bahwa kita setara dengan mereka dalam hal pengaruh. Jadi, kita perlu membuat diri kita berafiliasi dengan organisasi yang berpengaruh. Meskipun Kenny dan para pemimpin tahu bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, mereka terintimidasi oleh pemikiran untuk meninggalkan negara itu. Oleh karena itu, Kenny bertanya, mengapa kita akan bergabung dengan organisasi suci ketika ada beberapa organisasi yang sama-sama berpengaruh di Erudia? Donald menjelaskan, itu karena pengaruh organisasi suci. Selain itu, Kaisar Kegelapan lebih unggul dalam hal kekuatan. Yang lain tidak akan berhenti menyebarkan desas-desus tentang Brigadir Ilahi dari Aula Kardinal yang mengalahkan Kaisar Kegelapan, tetapi itu tidak pernah terjadi. Itu justru kebalikannya, dia berhenti di tengah pidato-pidatonya. Setelah banyak pertimbangan, dia membagikan hal-hal yang dia ketahui dengan yang lain. Seseorang membawa Evie dan mentornya pergi ketika mereka berada di Adrune. Jika bukan karena Kaisar Kegelapan, mereka mungkin tidak akan berhasil kembali hidup-hidup. Saya perlu membuatnya menerima saya sebagai muridnya untuk menjadi lebih unggul dari yang lain dalam waktu singkat. Petik 2. Baiklah, jika itu masalahnya, kita akan keluar dan menuju organisasi suci sekaligus. Tyrone dan Donald pergi tanpa berpikir dua kali karena mereka bertekad untuk membalas dendam. Sementara itu, Zoe tidak bisa lepas dari kebingungan karena kejadian beberapa waktu lalu. Dia hanya tidak percaya Donald adalah orang buangan dari klan Garrison karena tidak ada yang akan dikeluarkan dari klan, terutama karena sesuatu yang sepele seperti itu. Floyd berseru, dia luar biasa. Bagaimana dia bisa membuat para tetua klan Garnison berpihak padanya? Swordfin mengangguk dan berbagi pemikirannya dengan mereka, mungkin dia telah memanfaatkan bakat Evie dan membuat klan Garrison terpisah dari Donald. Terkekeh, Azure Dragon berkata,
saya pikir Anda benar. Kita seharusnya tidak mengkhawatirkan dia. Terlepas dari seni bela diri yang luar biasa, dia adalah pria yang sama cerdasnya. Hanya ada beberapa yang setara dengannya dalam hal kecerdasan. Tidakkah kita lupa bahwa dia telah mengalahkan banyak musuh kita tanpa mengorbankan seorang prajurit lebih dari sekali? Dia memikirkannya dan menambahkan, sekuat apapun klan Garnisun kuno, mereka bukan tandingannya dalam hal kecerdasan. Tidak perlu banyak baginya untuk memisahkan mereka menggunakan Evi sebagai umpan. Sudah waktunya bagi Zoe dan orang-orang di sekitarnya untuk pergi karena klan Garnisun akan mengadakan pertemuan lain untuk membahas masalah yang sedang berlangsung. Zoe membawa putri mereka pergi bersamanya juga. Saat Levi tetap duduk di kuil leluhur, salah satu dari mereka berteriak, "Beraninya kau tetap duduk saat para tetua ada di sini." Cooper, yang juga merupakan salah satu dari banyak keajaiban klan, sangat mengenal Donald. Oleh karena itu, dia mulai memilih Levi. Tamparan. Gabriel menamparkan wajah Cooper tanpa ragu-ragu. Bab 2500 Mentor Kaisar Kegelapan. Cooper ambruk ke tanah dengan tatapan bingung karena Gabriel baru saja menunjukkan bahwa dia tidak masalah dengan Levi yang duduk. Tiba-tiba, Gabriel mengulangi dirinya sendiri, "Bukankah aku sudah membuat diriku jelas? Kapan Anda akan belajar berperilaku ketika Anda berada di depan pemimpin klan? Bukankah aku sudah bertingkah laku di depanmu? Apa yang kau bicarakan? Aku sedang membicarakan Levi di sini." Bersama dengan Gabriel, para tetua lainnya berlutut di depan Levi tak lama setelah Gabriel memperkenalkan Levi kepada yang lainnya di aula. Anggota klan tidak dapat memahami alasan para tetua berlutut ketika mereka seharusnya lebih unggul dari kebanyakan dari mereka di aula, termasuk anggota klan yang telah meninggal di kuil. Mereka tidak dapat memahami alasan mengapa para tetua arogan itu akan berlutut di depan orang lain sampai beberapa dari mereka menghubungkan potongan-potongan teka-teki yang hilang bersama-sama dan menemukan bahwa mereka menunjukkan rasa hormat kepada pria yang duduk di depan mereka. Para tetua menyapa Levi, "Salam Bapa Leluhur." Hah? Mengapa Levi menjadi pemimpin klan yang menakutkan? Saat itulah anggota klan mengetahui bahwa Levi adalah orang yang dibicarakan Gabriel selama konfrontasi dengan Donald. Ketika Gabriel menyebutkan sesuatu di sepanjang garis pemimpin klan yang mengubah aturan sesuai keinginannya, dia tidak pernah mengacu pada dirinya sendiri, itu selalu Levi. Anggota klan Garrison dari Oakland City berada di ambang kehilangan akal karena mereka kesulitan mengakui fakta bahwa Levi adalah pemimpin klan. Izinkan saya untuk memperkenalkan pemimpin klan dari klan Garnisun kuno. Dia tidak lain adalah Levi. Singkatnya, dialah yang memimpin sisa klan Garnisun. Saya ingin semua orang mengingat identitasnya jika hari bagi Anda untuk melayaninya muncul dalam waktu dekat. Petik 2. Ya, sementara itu, Donald akhirnya menemukan salah satu dari banyak pangkalan pelatihan organisasi suci setelah melalui neraka. Tempestus, yang mengetahui identitas Donald, kebetulan yang bertanggung jawab atas basis pelatihan. Oleh karena itu, dia mengirim lebih dari 1.000 pasukannya untuk mengepung mereka. Tyrone segera menjelaskan alasan mereka ada di sana, "Tuan, Anda tidak perlu khawatir karena kami di sini untuk bergabung dengan Anda." Apakah Anda serius memberitahu saya bahwa keajaiban paling dihormati dari klan Garnisun kuno ada di sini untuk bergabung dengan kami? Apakah ini semacam upaya untuk menarik kakiku karena klan selalu menganggap kami semacam aliran sesat? Petik 2. Tempestus bukan satu-satunya yang menganggap itu lelucon karena kedengarannya terlalu absurd untuk menjadi nyata. Donald memberitahu mereka segalanya, sebenarnya, kami telah diusir. Tak lama setelah Tempestus melakukan beberapa penyelidikan, dia menemukan bahwa duo di depannya telah mengatakan yang sebenarnya. Itulah alasan kita di sini hari ini. Kami bukan hanya tambahan yang tidak berguna untuk organisasi. Saya yakin kita bisa membuktikan diri kita berguna jika kita diberi kesempatan. Kami juga membawa sesuatu untuk membuktikan ketulusan kami, tapi kami hanya akan menyerahkannya kepada Kaisar Kegelapan. Sebenarnya, aku punya permintaan lain untuk Kaisar Kegelapan, aku ingin menjadi muridnya. Donald berlutut saat dia menyelesaikan pidatonya. Tanpa berpikir dua kali, Tyrone menanggapi dengan cara yang sama dan bertanya, "Aku juga. Bisakah Anda menyampaikan pesan atas nama kami?" Petik 2. Tindakan mereka mengejutkan orang-orang di sekitar mereka. Meskipun demikian, mereka berhasil membuktikan kesungguhan mereka dengan berlutut selama hampir 1 hari. Sementara itu, Levi terkejut saat mengetahui kebenarannya.
Dia tidak percaya duo itu kembali kepadanya setelah membuat keributan karena sesuatu yang sepele. Ironisnya, mereka ada di sana untuk mendapatkan bantuannya. Dia bergabung dengan duo itu karena dia menganggap kehadiran duo itu menarik dan berpikir itu bukan ide yang buruk untuk mengetahui hal-hal yang ada dalam pikiran mereka. Mengumumkan kedatangan Kaisar Kegelapan. Setelah menghabiskan malam dengan berlutut di pintu masuk pangkalan pelatihan, Donald dan Tyrone sangat senang dengan pengumuman itu. Bersambung.